Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Paturyani. Puji syukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Meskipun kita ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, saya percaya kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Dia ada di tempat ini. Dia juga ada di rumah Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dan dia siap memberkati kita pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Agar kita dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Meskipun di rumah kita masing-masing kita mau mengikuti dengan baik. Dengan sepenuh hati kita. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau beri kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh mengikuti ibadah Jumat Agung. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Bapa, ajar kami untuk kami boleh duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu untuk menikmati ibadah pagi hari ini Tuhan. Bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kepada setiap kami roh pengendalian diri agar kami dapat sungguh-sungguh menikmati ibadah ini Tuhan dengan hikmat. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kuasa Allah ada bersama-sama dengan kami. Dan siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya di tengah-tengah kondisi kecemasan dunia, kita masih boleh merasakan ada satu oknum yang luar biasa yang memberkati kita hari demi hari. Dan itulah saat ini, pagi hari ini kita mau menyembah Dia. Meninggikan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan. Mengingat karya salib Tuhan. Seorang sahabat kita yang luar biasa. Dia mau berkorban buat kita. Allah yang menciptakan kita. Dia juga yang menebus dosa kita. Dia turun ke dunia. Bahkan dia rela untuk diolok, dihina, disiksa. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Kita ingat ada mahkota duri di atas kepalanya. Ada tangan yang berlubang paku. Ada bilur-bilur darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan lambungnya yang tertusuk tombak. Itu adalah bukti kasih-Nya buat kita. Bukti kasih Allah yang luar biasa buat kita. Untuk itu mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Buat kebaikan-Nya, buat kasih setia-Nya yang tidak pernah berakhir dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat karya salib-Mu. Terima kasih Yesus, Kau telah mati bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Bilur di sekujur tubuhmu. Haleluya.
menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar, begitu besar. Terima kasih Yesus, kasih-Mu buat kasih-Mu. Hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama-sama, mahkota duri di kepalamu. Mahkota duri di kepalamu, Penderitaan yang luar biasa yang Yesus alami menebus pikiranku. hanya untuk menebus kita umat manusia. Tangan-Mu berlubang paku, Haleluya. menebus perbuatanku. Haleluya. Bilur di sekujur tubuh-Mu, Terima kasih Tuhan. menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, Yesus, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. begitu besar, Begitu besar kasih-Mu, kasih-Mu kasih-Mu padaku, Tuhan. hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Oh Yesus, terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih di Tuhan. atas salib. Kami hidup karena kasih-Mu. Terima kasih. Bapak Santiara Karasyete, Kau berkorban buat setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan, yang telah menebus dosa kami, yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan untuk kami memberikan segala sesuatu yang kami miliki Tuhan. Tapi sungguh hanya karena karya salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, benar Tuhan, ku hidup. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Salib-Mu, kami menang hanya karena kuasa-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, kami hidup. karena salib-Mu ku menang. Kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat salib-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, berdasarkan Tata Gereja GBI tahun 2014 bab 13 pasal 97 dalam satu pasalnya berbunyi pengucapan pengakuan iman. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia diucapkan pada kebaktian masa raya gerejawi, yaitu pada ibadah Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan bersama-sama. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Firman yang menuntun hidup kita. Firman kebenaran. Untuk menuntun supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku tak sanggup hidup tanpa firman. Haleluya. Haleluya. Inilah saat terindah, saatnya Tuhan, ku sambut kehadiran-Mu melalui firman. Nyatakan
laksanakanlah semua kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah, ku buka hatiku sekarang. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang mengalir bagai air, puaskan dahagaku, yang bersinar bagai surya, hangatkan tubuhku, yang tajam bagai pedang menikam salahku. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang hiburkan dan hapuskan air mata. Saya undang dengan hormat Bapak Gembala untuk tampil ke depan. Yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Haleluya. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Haleluya. Inilah saat terindah, saatnya Tuhan, ku sambut kehadiran-Mu melalui firman. Nyatakanlah semua kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah, ku buka hatiku sekarang. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang mengalir bagai air, puaskan dahagaku, yang bersinar bagai surya, hangatkan tubuhku, yang tajam bagai pedang menikam salahku. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang hiburkan dan hapuskan air mataku. Firman pengajaran-Mu yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Inilah Tuhan, Haleluya. kerinduan kami. Ya, yes Tuhan. Kami menyadari Amin. kami tak sanggup hidup tanpa firman-Mu. Amin Tuhan. Betul. Kami percaya saat ini Kau hadir dan tengah-tengah kami. Amin. Saat ini pun kami sangat rindu Tuhan untuk mendengar, menerima pengajaran-Mu. Ya. Biar firman yang akan kami baca, firman yang kami terima,
Dan firman yang kami dengar, biar semuanya itu betul-betul masuk dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan dengan sepenuh hati. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu tidak akan lalu begitu saja. Kami menyadari di saat kami mendengar berita firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang, tidak suka. yakni kuasa-kuasa yang bukan daripadamu yang coba mengganggu, menghalangi hati kami untuk menerima firman-Mu. Dengan sehati kami berseru, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, keluar dan kami patahkan. Sehingga Roh-Mu sendiri Tuhan yang hadir, memenuhi hati kami. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji bagi Tuhan bagi hari ini di dalam suasana Hari Raya Jumat Agung. Kita bersyukur boleh bersama-sama di rumah kita masing-masing. Hari ini karena situasi dan kondisi, dipuji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama dengan firman Tuhan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa bulan April adalah merupakan bulan yang penuh dengan pergumulan. Sesuai dengan tema kita sepanjang tahun 2020, itu terambil dari Ibrani 13 ayat 1 yang menekankan peliharalah kasih persaudaraan. Nah, bulan April ini subtemanya itu dikemukakan dengan singkat, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudari kasihan, ayat yang telah tersusun dan dirangkum menjadi subtema bulan April ini terambil dari Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-12, 13, 14. Demikian bunyinya. Injil Yohanes 15 ayat 12, 13, 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, dalam suasana Hari Raya Jumat Agung ini, saya menggarisbawahi ungkapan Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan dengan jelas tadi, bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ungkapan Tuhan Yesus ini, saudaraku, dipraktekkan, dilakukan pada hari ini, yaitu yang terkenal Hari Raya Jumat Agung.
di mana Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa Ia sangat mengasihi kita, Dia rela mati di kayu salib Golgota. Dan itulah sebabnya hari ini seluruh dunia memperingati Hari Raya Jumat Agung. Sebagaimana Tuhan telah lakukan, sebagaimana Tuhan telah mempraktekkan, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan kepada kita bahwa Dia telah mati di kayu salib Golgota, tidak lain tidak bukan untuk kita semua yang seharusnya kita ini binasa. Seharusnya kita ini tidak ada di sini. Tapi oleh kemurahan dan anugerah Tuhanlah, saat ini kita boleh berada bersama-sama, meskipun tidak di rumah Tuhan, kita berada di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan keluarga. Haleluya, saudaraku. Mengapa? Jumat Agung adalah satu Jumat yang luar biasa. Di situ kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan, menunjukkan kepada kita, Dia rela mati buat kita. Kita semua sudah tahu perjalanan Tuhan Yesus tatkala Dia menuju ke Bukit Golgota. Rasul Paulus kepada jemaat Roma, yaitu surat Roma pasal yang kelima ayat ke-8, dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan tatkala kita masih belum percaya, tatkala kita belum percaya, tatkala kita masih hidup dalam dosa, Kristus telah mati. Dikatakan dengan jelas, dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam terjemahan Indonesia sederhana dikatakan begini, tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hanya oleh kemurahan Allah mengasihi kita lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib Golgota demi kita orang. Nah, apa kaitannya dengan tema kita? Tema yang telah didengungkan sepanjang tahun ini, peliharalah kasih persaudaraan. Dan hal ini ditekankan lagi sebagai subtema di bulan April. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita. Yesus telah mengasihi kita dengan kematiannya di kayu salib Golgota. Luar biasa, saudaraku. Bahkan Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat Korintus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia, yaitu Yesus. Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya apa? Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tidak untuk kepentingan ego kita. Tadi kita katakan Yesus merintahkan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati, artinya kita yang telah dilepaskan, diselamatkan, kita pun mau berbuat sesuatu untuk Yesus, yakni melayani Dia. Ibadah kepada Dia. Dengar-dengaran. Menurut segala perintahnya. Haleluya, saudaraku. Bahkan dengan jelas lagi, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita lewat surat Filipi pasal yang kedua ayat 8. Surat Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa dong. Kalau kita boleh membaca apa yang diungkapkan para rasul ini, tahulah. Kematian Tuhan di kayu salib adalah merupakan satu perkara yang luar biasa. Sehingga hari ini, di mana kita bersama-sama mengingat, merayakan Hari Raya Jumat Agung. Yang titik beratnya kematian Kristus untuk kita semua. Kematian Kristus untuk semua orang yang percaya. Kematian Kristus di kayu salib Golgota adalah untuk kita yang percaya, yang mau bersama-sama beribadah, bersama-sama percaya dengan sungguh-sungguh, bersama-sama percaya dengan tidak main-main. Dan sekali lagi, peristiwa Jumat Agung ini pun diungkapkan oleh Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24 bagian A. 1 Petrus pasal kedua, ayat 24 bagian A. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Saya ulangi, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Haleluya, saudaraku. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Bukan perbuatan baik kita. Tapi Dia sendiri memikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran sesuai dengan kerinduannya Dia. Agar kita boleh menjadi pelaku firman. Seperti yang dikehendaki. Agar kita sungguh-sungguh mau nurut perintahnya. Yaitu supaya kita saling mengasihi. Seperti Dia telah mengasihi kita. Haleluya, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan sebagai penutup, sekali lagi saya ungkapkan
dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25. Ya, 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Inilah pesan Jumat Agung buat kita semua. Bahwa kita tidak boleh lupa akan kematian Kristus yang telah menebus segala dosa kita, melepaskan segala dosa kita. Dan dia mau seperti perintahnya tadi, inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dia sudah membuktikan, dia mati di kayu salib. Haleluya. Biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh melandasi kita semua, boleh kita mengerti makna Jumat Agung adalah supaya kita sadar, mengerti bahwa Kristus mati karena telah mengangkut segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, menyucikan dosa kita, agar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu lebih lagi Tuhan. Bahkan ajar kami untuk kami boleh dapat melakukan firman-Mu. Sama seperti Engkau telah berkorban, Engkau telah rela Tuhan untuk menderita bagi kami. Ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh berkorban untuk sesama kami. Kami boleh peduli terhadap sesama kami Bapa. Bapa berkati Om Sam yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai lebih dan lebih lagi untuk hormat kemuliaan-Mu di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Engkau yang berkati, beri kesehatan yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayanan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, biar Engkau yang berkati sebentar perjamuan kudus, biar sungguh boleh menjadi berkat untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan kita nyanyikan satu pujian, beri tanda sebagai milik-Mu. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu. Perbarui hati dan rohku, Haleluya. agar ku layak kepadamu. Haleluya. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku, semangat penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku.
tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda Di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Inilah Tuhan kerinduan kami. Biar Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Saat ini kami beli bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sepribadi lepas pribadi, Kau tahu persis keadaan mereka. Amin. Kami mohon Engkau sendiri Tuhan menyelidiki hati kami. Dan andai kata ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, ampuni kami. Kuduskan, sucikan kami. Amin. Kami percaya pagi ini Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pegang roti di tangan kananmu, anggur di tangan kirimu. Angkat tinggi-tinggi roti. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Amin. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan tuh demi kita. Kristus, terima kasih Tuhan. Dia tahu keadaan kita masing-masing. Apapun pergumulan kita, ingat Dia tahu persis. Amin. Mari kita makan dengan percaya, tidak bimbang dan ragu. Ya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pegang anggur tangan kananmu. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Yes, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dia pasti datang bukan sebagai bayi. Benar. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang dengan luas biasa untuk menjemput kita, anak-anaknya, kepunyaannya. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dan tidak bimbang.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Makasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga telah mengikuti perjamuan kudus. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita ingat bahwa kondisi bangsa kita, kondisi dunia kita, akhir-akhir ini begitu mencemaskan, begitu mengkhawatirkan. Untuk itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya rindu untuk kita semua berdoa syafaat buat negeri ini. Berdoa syafaat untuk bangsa ini. Bahkan lebih lagi, berdoa syafaat untuk dunia kita. Kita ingat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita percaya Allah kita Allah yang maha kuasa. Kuasanya terlebih besar mengatasi apapun di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan negeri kita. Amin. Allah sanggup memulihkan bangsa ini. Lebih lagi Allah sanggup memulihkan dunia ini. Ketika umatnya berbalik, ketika umatnya berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita saat ini kita mau angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Oh yes Lord. Oh Yesus. Haleluya. Dia Allah kita. Dia berkuasa atas kita. Haleluya. Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu. Oh, kuasa
Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. sekali katakan kuasa-Mu terlebih besar, Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami berserah padamu, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang besar. Kuasa-Mu tak bangsa kami. Engkau yang pulihkan. Oh Yesus, kami percaya. Kuasa-Mu dahsyat, Kuasa-Mu ajaib Di tengah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Seperti dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat kuasa-Mu yang sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami memiliki Allah yang luar biasa Amen. Tuhan. Allah yang sanggup mengalahkan segala sesuatu Amen. Tuhan. Allah yang memberikan kemenangan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu sama Tuhan dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Amen. Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah ajarkan kami Tuhan. Untuk kami boleh berbalik Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Di tengah kondisi yang saat ini Tuhan, di tengah virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu dahsyat Tuhan. Amen. Kuasa-Mu masih dahsyat Amen, Tuhan. Tuhan. Kuasa-Mu masih dahsyat Tuhan bagi Kuasa kami Tuhan. Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Untuk setiap pemerintahannya Tuhan, dari yang tertinggi presiden, wakil presiden, sampai yang terendah RT RW sekalipun Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, otoritas-Mu ada atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Campur. Terima kasih Bapak. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan. Ya. Terus Tuhan kawal setiap apapun yang dilakukan oleh bangsa kami Tuhan. Kawal Tuhan apapun yang dilakukan oleh bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu masih ada buat setiap kami Tuhan. Amen. Kasih-Mu masih ada buat Indonesia Tuhan. Indonesia milik-Mu Tuhan. Indonesia milik-Mu Yesus. Indonesia kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kau yang pakai Tuhan setiap rumah sakit, setiap dokter, suster, perawat Tuhan, dan setiap relawan-relawan Tuhan yang terlibat di dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kau berikan kesehatan lebih Tuhan, Kau berikan kekuatan ekstra Tuhan, baik secara pikiran maupun secara mental Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada atas mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan. Untuk setiap keluarganya juga Tuhan, Bapak Kau yang jamah Tuhan, lindungi juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita teringat juga Tuhan untuk setiap korban COVID-19 Tuhan, yang mungkin yang masih dalam pemantauan, masih dalam maupun yang positif Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan masih ada buat mereka Tuhan. Kasih-Mu masih ada buat mereka Tuhan. Bapak Engkau yang pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang jamah Tuhan dengan sempurna Tuhan. Biar mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan. Biar mereka boleh melihat Engkau ada dalam kehidupan mereka Bapak. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja Tuhan, setiap rumah-rumah ibadah Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Mungkin yang saat ini gak bisa melakukan ibadah seperti biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus mengalir Tuhan, kasih-Mu masih mengalir Tuhan buat gereja-gereja, buat tempat-tempat ibadah di Indonesia Tuhan. Biarpun kami beribadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh mengalir Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia, setiap rumah sakit, setiap pasien COVID-19, setiap relawan Tuhan, setiap rumah-rumah ibadah semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang turut campur Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengalirkan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencintai Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang terus mengalir buat bangsa kami Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga berdoa untuk bumi ini Tuhan. Mungkin COVID-19 ini gak hanya di Indonesia Tuhan, tapi menjalma semua Tuhan di bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu pun berlaku bagi setiap bangsa dan negara di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Nama yang memiliki kuasa di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Oleh kemurahan anugerah-Mu pagi ini Tuhan, kami bersama-sama boleh mengakhiri ibadah raya khusus memperingati kematian-Mu sehubungan dengan hari raya Jumat Agung. Bahkan segala sesuatu yang telah kami lakukan pagi ini, kami sangat percaya Kau berkenan adanya. Kami boleh berkesempatan meskipun tidak di rumah-Mu Tuhan. Kami berada di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kami bersyukur boleh bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Meskipun tidak bersama-sama di rumah-Mu. Tapi kami sangat percaya Kau pasti memberkati kami Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini, meteraikan dalam hati kami. Sebab kami tahu itulah isi hati-Mu. Agar kami betul menjadi umat kepunyaan-Mu yang mengikuti segala perintah-Mu. Agar kami saling mengasihi satu sama lain. Karena Engkau sendiri sudah memberikan teladan. Engkau sendiri telah mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu, dengan kematian-Mu di kayu salib Golgota. Dan hari ini kami memperingati hari kami boleh diingatkan lewat peristiwa agung ini Tuhan. Demikian juga kami boleh makan bersama-sama, makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Itu adalah semua kemurahan-Mu oleh kami Tuhan. Itu semua oleh anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya apapun yang kami lakukan pagi ini sangat berkenan di hati-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan yang mungkin
Selama ini kami tidak dapat melakukan sebagaimana yang Kau kehendaki. Namun pagi hari ini Kau memberi pengertian kepada kami, agar kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain, sesuai dengan tema gerejamu tempat ini, yaitu memelihara kasih persaudaraan. Dan kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Engkau sendiri sudah memberi teladan, Engkau sendiri sudah memberikan contoh, Engkau sendiri telah mati buat kami. Nah, kami boleh dilepaskan, kami boleh diselamatkan oleh pengorbananmu yang luar biasa. Sebentar kami akan berpisah, kami akan beraktivitas meskipun sangat terbatas, tapi kami percaya Kau memberi kekuatan kepada kami. Apapun yang kami lakukan hari ini, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak leluasa, tapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, membungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Engkau boleh menjaga kehidupan kami masing-masing. Kau memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Sehingga seluruh isi keluarga kami terlindung dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk hari-hari selanjutnya, apapun yang akan terjadi, sepenuhnya kami mempercayakan diri kami kepadamu. Campur tangan dalam hidup kami. Berkati dengan cara-Mu yang ajaib, agar kami boleh melewati hari-hari ini dengan tuntunan dan pimpinan-Mu yang sempurna itu. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, yang bersumber daripada-Mu sendiri, yang bersumber dari Bapa Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah Paskah akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 7 di channel YouTube GBI Paturyani. Kemudian untuk himbauan kesehatan, untuk jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan lupa cuci tangan dengan sabun di rumah saja apabila tidak ada urusan penting, dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan